Itu peningkatan UKM ekspor di room 1 dengan topik peningkatan daya saing UKM ekspor melalui peningkatan kesiapan pelaku usaha untuk ekspor dan produk UKM berorientasi ekspor di masa pandemi dalam rangkaian kegiatan Pekan INSW 2021. Saya Afina Niken yang akan menjadi moderator pada siang hari ini dan telah hadir juga narasumber di room 1 ini yaitu Ibu Regina Kindangan, fasilitator dan pengajar di PEPEI. Sedikit mengenai narasumber kita yang luar biasa ini, narasumber adalah seorang transformer UKM, juga seorang pelaku usaha yang sudah expert di bidang ekspor dan impor Indonesia, yang sudah cukup lama berbisnis di bidang kerajinan sejak tahun 1981, telah mengekspor ke 43 negara. Wow, dengan perusahaannya Nancy Craft Co. Beliau juga sudah mengikuti berbagai pameran UKM nasional dan internasional, serta menjadi pembicara terkait ekspor UKM di kancah internasional. Kalau saya lihat satu persatu, prestasi narasumber ini pasti akan panjang sekali ya. Sebelum kita menyapa narasumber kita pada siang hari ini, saya akan putarkan sedikit video untuk informasi tambahan kepada para peserta mengenai narasumber kita. Apakah terdengar Bapak Ibu? Suaranya belum, Mbak. Apakah suaranya sudah terdengar? Belum. Belum, Bu. Sekarang sudah terdengar? Belum, Bu, nih kan. Suaranya, Bu. Ya, sip. Sudah terdengar ya? Ya. Baik, jadi itu adalah sekilas terkait narasumber kita pada siang hari ini. Dan mungkin sebelum kita menyapa langsung narasumber kita, saya akan membacakan rules dari coaching klinik ini. Jadi yang pertama kita akan mendengarkan paparan dari narasumber, diikuti dengan Q&A, dengan prosedur. Jadi nanti kita akan lebih interaktif di sini. Jadi kita bisa para peserta bisa langsung menanyakan pertanyaannya kepada narasumber. Oke, langsung saja kalau begitu karena mungkin pasti banyak sudah nggak sabar ya untuk diskusi ngobrol sama narasumber kita. Kepada narasumber Ibu Regina Kindangan dipersilahkan. Baik, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat ya buat Indonesia. Senang sekali hari ini saya mempunyai kesempatan beberapa jam untuk bersharing dan men-sharingkan informasi-informasi yang saya ketahui selama ini dalam acara Pekan INSW ini bersama Lembaga National Single Window. Hari ini nama saya Regina Kindangan, saya seorang praktisi, seorang pemilik dari perusahaan yang bergerak di bidang ekspor. Produk saya adalah home decor dan furniture, dan juga saya menjadi seorang konsultan dari UKM dari berbagai macam produk komoditi. Dan saya mewakili lembaga PPEI, Pusat Pelatihan dan Pendidikan Ekspor Indonesia di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Niken yang sudah memberikan sekilas informasi mengenai saya. Saya sudah mendapatkan garis besar tentang materi apa yang harus diberikan kepada Ibu dan Bapak pada hari ini. Jadi ada beberapa materi yang sudah disiapkan. Mungkin saya boleh minta bantuan Ibu Niken untuk siapa yang akan men-sharingkan ya, Bu? Baik. Yang pertama adalah, udah. Bagaimana? Apakah Ibu Bapak yang lain bisa melihat? Ya Bu, sudah terlihat. Oke. Baik, materi kita yang pertama adalah bagaimana sih caranya meningkatkan kesiapan pelaku usaha untuk ekspor. Kesiapan pelaku usaha adalah perusahaan Ibu dan Bapak apabila Ibu dan Bapak sebagai seorang pemilik perusahaan, ataupun bagi UKM apabila Ibu dan Bapak adalah seorang pendamping atau seorang pembina ataupun mempunyai pekerjaan yang menaungi bagaimana UKM itu bisa berkembang. Next, please. Ini sedikit dari secara tertulis dari apa yang tadi udah ditayangkan melalui video. Jadi saya perusahaan saya berekspor dari tahun 1981. Tahun ini Nancy Krafko berusia 40 tahun. Usia yang luar biasa yang bisa kami capai karena berkat dari Tuhan yang sudah memberikan perusahaan kami rezeki dan bisa bersharing juga kepada Ibu dan Bapak. Nancy Krafko memutuskan untuk bersharing kepada begitu banyak UKM semenjak tahun 2012. Jadi saya sebagai salah satu direksinya bergerak dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai dengan Merauke, untuk men-sharingkan bagaimana sebenarnya seorang UKM bisa menjadi eksportir. Ya, jadi yang saya sharingkan adalah ilmu untuk para pemilik UKM-nya. Bagaimana mereka bisa menyetir usaha mereka dan membangun usahanya sehingga menjadi eksportir. Saya mempunyai banyak sekali berkat dari Tuhan karena sudah lebih dahulu memulai tahun 1981. Jadi saya rasa Ibu dan Bapak juga nanti bisa juga besar, bisa juga mempunyai banyak order dan bisa juga ekspor ya, mudah-mudahan. Amin. Next, Bu. Baik, ini beberapa foto yang kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Ada salah satu kegiatan yang sangat berkesan untuk saya, yaitu di foto yang paling atas sebelah kiri. Itu adalah salah satu pameran yang dilakukan oleh BUMN di Indonesia ya. Mereka memberikan pameran yang begitu bagus dan di situ kami menampilkan produk-produk yang menggunakan bahan-bahan recycle. Jadi bahannya natural semuanya dan recycle, dan kebetulan mendapatkan perhatian yang begitu besar dari Pak Jokowi karena produk kami tidak mengambil bahan baku yang baru dari alam, kami menggunakan apa yang sebenarnya dibuang oleh orang, dan itu yang kami bawa ke 43 negara. Keren ya, menjaga alam, memelihara alam, tapi membawa nama Indonesia sampai 43 negara. Itulah impian kami dan puji syukur pada Tuhan bisa kami raih pada saat ini. Next, please. Baik, next, please.
Saya ingin bertanya kepada Ibu dan Bapak yang hadir di sini. Apakah Anda sudah pernah mengambil peluang ekspor? Mungkin ada yang bisa menjawab. Silahkan buka mic-nya, it's okay. Apakah sudah ada yang menjadi seorang eksportir atau berminat menjadi eksportir? Saya berminat, Ibu, untuk menjadi. Ya, good. Ada yang lain? Tapi tapi pernah gagal, Ibu. Ya. Nanti kita belajar, Bu, supaya tidak gagal. Karena memang kalau mencoba sendiri, kemungkinan untuk tidak tahu di tengah jalan itu lebih besar ya, ketimbang kita belajar dulu baru kita menjalankannya. Baik, sudahkah Anda mengambil peluang ekspor? Karena di seluruh dunia yang namanya ekspor itu terus berputar dan berjalan. Jadi dunia sekarang dilanda pandemi, tapi yang namanya ekspor tetap jalan. Ya, Ibu dan Bapak udah dengar di berita-berita bagaimana Indonesia ekspornya justru naik pada saat ini. Kita mendapatkan surplus dari nilai impor dibandingkan dengan nilai ekspor, justru di tahun 2020 surplus. Jadi kalau dunia dibilang ada pandemi, yes, tapi ekspor Indonesia bisa naik. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita pelajari pada saat ini. Ya, next please. Siapakah para pelaku ekspor? Siapa saja bisa menjadi seorang eksportir. Apakah Anda mempunyai toko cenderamata atau souvenir? Apakah Anda seorang mail order company yang berusaha di bidang digital marketing saja? Ataukah Anda mempunyai sebuah trading company yang tidak mempunyai bukan seorang produsen, tetapi mempunyai market untuk berjualan? Bisa. Lalu apakah Anda produsen komoditi potensial? Ada banyak sekali komoditi potensial dari Indonesia. Lalu apakah Anda perusahaan perikanan, perkebunan, ataupun pertambangan? Semua ada jalan untuk bisa diekspor. Yang membedakan bisa atau tidak hanya kualitas, dan apakah Anda tersertifikasi untuk melakukannya, dan apakah perusahaan Anda orang mau beli apa tidak. Itu saja bedanya. Ya, oke. Next please. Di sini saya bisa tampilkan ada 10 komoditas ekspor menurut OKZone. Bapak dan Ibu bisa lihat, saya udah kirimkan linknya di situ. Ibu dan Bapak bisa lihat sendiri, ada 10 komoditas ekspor selama November 2020. Jadi berita ini masih cukup hangat ya, baru di akhir tahun 2020 yang lalu. Next please. Perkembangan ekspor dan impor Indonesia tahun 2021 di bulan April. Ini malah lebih keras lagi, baru beberapa bulan yang lalu. Jadi memang Indonesia itu menjadi salah satu negara yang sedang ngebut untuk meningkatkan nilai ekspornya. Dan itu saya sangat apresiasi dari INSW juga turut mendukung kenaikan nilai ekspor dari UKM yang ada di Indonesia. Next please. Ini perkembangan ekspor dan impor Indonesia tahun 2021. Jadi Anda bisa lihat tuh ya, mulai ada perbandingannya. Impornya naik, tapi ekspornya juga naik. Ya, oke. Next. Ini juga ada salah satu studi yang saya tampilkan untuk Bapak dan Ibu khusus untuk acara ini, bagaimana ekspor dan impor Indonesia berkembang mulai dari tahun Februari 2020. Ada banyak sekali pendataan. Yang penting pada saat Bapak dan Ibu mencari data di internet, harus mencari data yang legit ya, data yang memang betul-betul diberikan oleh lembaga yang memang tersertifikasi untuk melakukannya. Apakah itu newsletter yang perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus ya, penerbit-penerbit yang memang biasa menerbitkan berita-berita yang memang betul-betul aktual, dan juga Bapak dan Ibu bisa mengambil dari kementerian ataukah mengambil dari BPS. Next please. Atau ambil dari INSW juga banyak sekali data. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah berniat untuk ekspor, apakah kita siap? Pertanyaannya kan itu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat kesiapan kita dari kapasitas. Kapasitas ekspor itu seberapa sih kita mempunyai kapasitasnya? Apakah sudah besar atau masih kecil? Kalau beberapa tahun yang lalu yang namanya ekspor itu kita membutuhkan kapasitas yang cukup besar. Tapi pada saat sekarang
banyak sekali UKM mempunyai kapasitas masih kecil, tapi sudah ingin berekspor. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat, saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana bisa berekspor dari rumah. Jadi, hanya dengan menggunakan handphone, Anda menggunakan produk yang kapasitasnya kecil, kapasitas produksinya kecil, tapi Anda bisa melihat produk Anda akan tampil di dunia. Itu tidak terlalu sulit kalau Anda sudah memiliki produk-produk yang cocok. Nah, itu akan saya sharingkan dalam waktu dekat. Nanti informasinya akan diberikan nanti kemudian ya. Lalu pilih pasar yang sesuai dengan kapasitas produksi. Jadi maksudnya apabila kapasitas produksi kita masih kecil, nah kita harus masuk di dalam pasar yang memang kapasitasnya kecil. Tapi kalau kita sudah mempunyai kapasitas yang besar, mari kita masuk dalam pasar yang memang kapasitasnya besar. Lalu yang berikut, kita harus memperhatikan ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, modal kerja, ukuran lokasi kerja, kesiapan alat produksi, ketersediaan tenaga kerja handal. Karena namanya kita kalau mau memproyeksikan order yang akan kita dapatkan nantinya, kita mau mengembangkan usaha kita. Tentunya sebelum order itu turun, kita sudah harus bersiap. Apakah tempat kita cukup ya untuk produksinya? Apakah rak-rak untuk penyimpanan barang di gudang cukup ya? Kita udah mau ambil bahan baku lebih banyak, cukup nggak tempatnya ya? Dan lain sebagainya. Itu menjadi PR kita. Oleh sebab itu, Ibu dan Bapak tidak usah khawatir, karena pemerintah pada saat ini betul-betul ingin mendorong ekspor, sehingga bisa dikatakan bahwa kita berjuang dulu, begitu peluang terbuka, lalu kita pergi kepada pemerintah dan minta untuk didukung. Dukungan itu akan datang dalam berbagai banyak bentuk. Asal kita mempunyai niat dan mempunyai nama yang bisa dipercaya, mereka akan membantu kita. Lalu yang berikut adalah perhatikan manajemen produksi sesuai kaidah sistem produksi yang baik, pengawasan kualitas yang terbaik, dan lain-lain. Karena sekali kita mendapatkan order, lalu order tersebut kita kirim, tapi ternyata mengecewakan bagi konsumen, akan sulit sekali untuk membujuk dia membeli lagi dari kita. Jauh lebih mudah kita memperhatikan produksi kita supaya tidak mengecewakan siapapun, tetapi nanti ordernya akan terus masuk, kalaupun belum dalam jangka waktu pendek, nanti dia tetap akan jadi pelanggan kita. Tapi kalau kita memproduksi sesuatu terus ada yang salah warna, salah ukuran, terlambat kirim, dan lain sebagainya, akan mengecewakan pembeli, dan akhirnya akan sulit sekali untuk kita untuk meyakinkan dia kembali untuk mempercayai kita. Poin yang berikut adalah keuangan. Keuangan adalah salah satu yang juga penting untuk kita perhatikan, dan itu bisa kita dapatkan dengan kita mampu menunjukkan kepada lembaga terkait bahwa kita memang mampu untuk meningkatkan order yang kita miliki. Jadi banyak orang berpikir bahwa mengembangkan usaha yang penting duit dulu. Bukan. Mengembangkan usaha yang penting adalah kita mempunyai manajemen yang baik, kita mempunyai produk yang baik, kita mempunyai pasar yang memang mumpuni. Jalani dulu itu semuanya, dari situ nanti kebutuhan keuangan baru kita dipercaya oleh orang lain untuk kita bisa mendapatkan tambahan keuangan. Tapi kalau kita belum bikin apa-apa, udah bilang duitnya nggak ada, jadi kita nggak bisa jalan, kita nggak akan jalan. Ya, jalani dulu, nanti sambil jalan kita cari dukungan keuangan. Yang berikut adalah SDM. SDM itu sangat penting. Kalau UKM yang baru mulai, biasanya SDM-nya tuh nggak terlalu banyak ya. Bisa suaminya, bisa istrinya, bisa anaknya, bisa saudaranya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang penting adalah SOP dijalankan. Jadi jangan sampai kerjaannya jelek, kita nggak bisa tegur karena, aduh gimana itu mertua yang saya mau negurnya gimana gitu ya. Nah, ada perjanjian lebih dahulu bahwa ini pekerjaannya harus seperti ini, harus seperti ini. Gitu. Karena ini kan untuk kemajuan usaha kita. Lalu lokasi produksi tidak perlu yang terlalu megah, tidak perlu yang terlalu baik, terlalu heboh gitu, no. Tapi bisa dimulai dari yang sangat kecil, tapi yang penting dibikin menjadi bersih, menjadi jelas semua manajemennya dengan baik. Ya, next please. Legalitas. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat ada beberapa situs yang ada di internet yang bisa Bapak dan Ibu klik.
silahkan ini di screenshot. Ada silahkan ini di screenshot. Ya, next please. Next please. Mutu produk itu sangat penting ya, karena mutu itu kita berkejaran dengan waktu. Kalau kita terlambat untuk bikin produksi lantaran kebanyakan masalah nih, kita udah ngerjain misalnya kita bikin pakaian, udah sampai setengah jalan, tiba-tiba ketahuan ukurannya salah. Ya, ini lingkar dadanya kekecilan, harusnya lingkar dadanya sekian, ini terlalu kecil 2 cm kurang, sehingga ukurannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Itu akan merubah semuanya. Kalau udah kekecilan berarti kan harus digedein. Nah, iya kalau ada cukup bahannya, jahitannya kiri dan kanan, kita bisa besarin. Tapi kalau seandainya enggak, kan jadi masalah. Nah, atau misalnya kita bikin makanan, kita lengah, tidak benar-benar memperhatikan ternyata kualitas dari salah satu bahan bakunya tidak baik. Misalnya tepungnya ternyata udah tengik misalnya. Sehingga pada saat kita bikin kue, hasilnya nggak enak, jelek. Kenapa ya hasilnya jelek? Kenapa ya kok pas dipanggang nggak naik dan lain sebagainya? Ternyata salah satu bahan ada yang sudah kadaluarsa atau sudah tidak memenuhi syarat untuk dipakai. Nah, hal itu akan membuat satu masalah besar. Terpaksa kita harus membuat lagi produksi mulai lagi dari awal, atau kita harus ngebongkar semua barangnya. Nah, itu membuat waktu kita terbuang percuma. Nah, seperti itu harus kita hindari. Next, please. Standarisasi kualitas. Nah, ini saya tampilkan di hadapan Bapak dan Ibu salah satu tren desain dari furniture dan home decor yang ada di Italia. Mereka desain di seluruh dunia itu berbeda-beda. Jadi kalau saya berhasil masuk ke 43 negara, itu desain yang saya buat itu berbeda-beda. Ada banyak sekali. Jadi misalnya negara Amerika dengan negara Jepang, itu mereka berbeda-beda produk yang mereka mau beli. Terus Jepang sama Rusia misalnya, completely different lagi. Jadi kita harus mempunyai koleksi model yang cukup banyak sehingga bisa diterima oleh lebih banyak masyarakat. Kalau Anda sebagai seorang produsen atau trader, Anda harus memiliki standarisasi kualitas. Tapi juga banyak perusahaan yang saat ini tidak menggunakan, banyak importir yang mereka mempercayakan standarisasi kualitas kepada perusahaan-perusahaan tempat mereka membeli. Nah, disitulah Anda bisa memiliki peranan yang baik. Apabila Anda bisa menunjukkan kepada para importir bahwa kita mempunyai standarisasi kualitas yang baik. Lalu kualitas itu juga bisa dibantu oleh para agen dan lain sebagainya. Next, please. Nah, ini contoh standarisasi mutu dunia. Jadi kalau kita sudah mengambil salah satu sertifikasi ini, berarti sudah dianggap mengikuti standar. Jadi standarnya sudah dunia yang menentukan, sehingga kita yang harus mengikuti itu. Jadi tentunya untuk para pembeli mereka sudah menjadi lebih percaya pada kita ya, karena standar kita sudah tercapai. Next, please. Branding, penting nggak sih branding? Penting banget, karena branding itu menentukan bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada pasar dan target pasar siapa kita. Jadi contohnya branding yang sudah luar biasa mendunia, misalnya Coca-Cola. Lalu ada lagi beberapa produk yang lain yang sudah mendunia, misalnya produk keju Kraft. Kraft itu ada di mana-mana. Jadi meskipun pabriknya beda-beda, di Indonesia ada pabrik sendiri, di Amerika ada pabrik sendiri, tapi brandnya sama, mereka sudah tersertifikasi, jadi standarnya sama. Itulah salah satu gunanya daripada branding. Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan branding Ibu dan Bapak menjadi sebagai sesuatu standarisasi. Jadi misalnya punya dapur di Jakarta, punya dapur di Depok, punya dapur di Bandung dengan merek dapur yang sama, brand yang sama.
tentunya harus saling diperiksa apakah sesuai dengan kualitasnya atau tidak. Next, please. Baik, manajemen dan SDM juga salah satu yang Ibu dan Bapak harus perhatikan. Ada berbagai macam hal yang mesti diperhatikan. Ini adalah beberapa. Jadi ada gambar di sini bagaimana seluruh orang yang terlibat di dalam pengembangan usaha harus terus memacu diri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Naik tangga, tiap hari naik tangga. Hari ini saya nggak bisa bikin surat, besok udah bisa. Hari ini saya nggak gaptek nih, nggak bisa komputer, besok sudah bisa. Atau bulan depan harus bisa. Tapi nggak tahu gimana cara belajar. Nah, cari tahu supaya kita bisa belajar. Yang penting ilustrasi ini kita tanamkan di dalam hati kita bahwa setiap saat kita harus lebih pintar daripada hari ini. Besok saya harus sudah lebih baik daripada hari ini. Ya. Dan Ibu Bapak yang sudah bergabung di dalam program Pekan Mahasiswa ini merupakan salah satunya yang sudah mempunyai mindset untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena dengan menyelesaikan seminar-seminar yang diberikan, Ibu dan Bapak sudah bisa masuk dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi, dimanapun saat ini berada. Next. Dukungan keuangan ada macam-macam. Bisa ke BUMN, bisa ke bank, bisa minta down payment pembeli, bisa juga cari investor, misalnya ada saudara yang ayo dong aku mau bangun ini, mau nggak kamu gabungan, yuk kita urunan dana dan lain sebagainya. Bisa juga ada proteksi-proteksi untuk melindungi aset-aset perusahaan kita, seperti misalnya asuransi aset ataupun asuransi untuk ekspor. Next. Dokumen ekspor berbeda setiap negara tergantung ketentuan negara tersebut. Harus mengikuti dokumen standar yang ditentukan oleh negara asal, mengacu kepada undang-undang yang berlaku, mengacu kepada aturan perbankan, dan juga sinkron dari dokumen satu ke dokumen lain. Kalau ekspor itu dokumennya berlapis-lapis. Pertama ada invoice, kedua ada packing list. Invoice dan packing list harus sama. Lalu setelah itu baru ada kita mengajukan untuk izin untuk ekspor. Kontainer udah sampai di pelabuhan atau paket udah siap, udah sampai di warehouse-nya dari si forwarder, semua dokumen diminta, dibuatkan PEB, dibuatkan COO, dan lain sebagainya. Kalau itu tidak sinkron, nggak keluar tuh dokumen. Jadi bisa-bisa barang kita udah siap, udah sampai pelabuhan, nggak bakalan jalan. Kontainer udah bisa diantar masuk ke Tanjung Priok, tapi atau di pelabuhan dimanapun Anda berada. Tetapi karena dokumennya tidak lengkap, maka kontainer ada kemungkinan ditinggal, kapalnya berangkat. Kontainer kita ditinggal, atau dos kita ditinggal. Kenapa? Karena tidak sinkron antara dokumen satu dengan dokumen lain. Jadi harus diperhatikan. Next, please. Dokumen sebelum ekspor, ada ini, ada 4. Dokumen setelah ekspor, next, please. Setelah shipment, kita membutuhkan invoice packing list, DL. Invoice packing list kita yang bikin. DL itu shipping company atau forwarder yang bikin. PEB itu kita yang bikin, tapi dibuatkan oleh lembaga yang ada di Bea Cukai dan juga dinas terkait di kota masing-masing. Fumigasi kita yang bikin, PlayCA kita yang bikin, atau SPLK dokumentasi kita yang bikin. Lalu dokumen lain sesuai LC atau ketentuan pembeli dan sertifikasi sesuai aturan yang berlaku di negara tujuan. Bagaimana Bu kalau seandainya kita belum ngerti tentang sertifikasi ini dan lain sebagainya? Anda tetap bisa berekspor dengan skala yang lebih kecil. Atau Anda bisa bergabung dengan salah satu trading company yang bisa memberikan servis-servis sebagai membantu Anda untuk membuat dokumen-dokumen. Atau Anda juga bisa menghubungi forwarder-forwarder yang bisa membantu membikinkan dokumen-dokumennya sehingga ekspor Anda bisa jalan. Next, please. Anda ingin ekspor, namun tidak tahu cara dan jalannya, itu anggaplah seperti 3 orang pemuda ini. Pemuda di Indonesia ini luar biasa. Saya baru saja mengkurasi salah satu program yang dijalankan oleh 3 kementerian.
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 3 kementerian join melakukan 2 program yang bergerak di bidang ekspor. Saya salah satu tim Pokja dan tim kuratornya. Kita menggalang UKM dari seluruh Indonesia. Dan yang masuk pendaftaran ke tangan kami, 20% adalah perusahaan yang baru berdiri tahun 2020. Anda bisa bayangkan. 2020 di saat Indonesia pandemi, 20% dari pendaftar yang masuk, mereka mendirikan usahanya justru di saat pandemi. Saya bahagia banget melihatnya. Saya bilang luar biasa. Jadi kalau Indonesia mau surplus jumlah anak mudanya dalam waktu yang dekat, karena banyak sekali pemuda ya, kalangan Gen Z dan milenial pada saat ini. Dan nanti dalam 10-20 tahun ke depan, mereka lah yang akan jadi motor penggerak ekonomi Indonesia. Anda bayangkan, apabila mereka kita pupuk terus, mereka akan bisa membangun bangsa dan negara ini luar biasa. Dan itu sudah mulai terlihat. 20% dari pendaftaran yang masuk, semua mendirikan usahanya di tahun 2020. Saya kagum. Jadi, bayangkan seperti mereka ini. Mereka mau naik gunung, nunjuk gunung. Aku mau naik gunungnya itu. Kita sekarang adanya di hutan belantara ini dan mau naiknya ke gunung itu. Bagaimana caranya mencapai ke sana? Nggak ada Waze, nggak ada Google Map. Yang ada adalah penunjuk jalan dan kompas. Kalau cuma pakai kompas, kita bisa nyasar, muter lagi bisa. Penunjuk jalan, kalau penunjuk jalannya salah juga kita nggak nyampe-nyampe kan. Padahal katanya dekat ke gunung. Nah, bagaimana kalau kita nggak tahu jalannya? Anda bisa menghubungi beberapa pihak yang akan mendampingi Anda terus-menerus memberikan informasi-informasi untuk bisa mencapai tujuan kita untuk berekspor menjadi lebih mudah. Ya, next please. Baik, ini silahkan di screenshot. Apabila masih ada pertanyaan, saya bersedia untuk terus menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu, baik melalui Instagram atau melalui WhatsApp, dan ada YouTube saya juga. Terima kasih. Ini baru materi yang pertama ya. Kita masih punya materi yang kedua ya, Bu Niken? Iya, Ibu. Nah, ini Ibu mau menerima pertanyaan sekarang atau mau dilanjutkan dengan paparan yang kedua nih, Bu? Boleh pertanyaan dulu, Bu Niken? Oke, siap. Baik, untuk Bapak dan Ibu peserta coaching klinik ini, bagi yang mau bertanya, silahkan di-unmute dan bertanya langsung dengan narasumber kita. Mungkin ada yang mau menjadi penanya pertama? Saya boleh, Ibu? Silahkan, Bu. Ibu siapa ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ibu, nama saya Hartiningsih Ya. dari Kota Padang, Sumatera Barat. Wow, selamat datang, Bu. Ya, saya sangat senang bisa langsung ketemu Ibu karena nama Ibu itu sudah sering saya dengar dan saya juga ingin bertanya, tapi malu dan tak tahu kemana. Akhirnya hari ini diizinkan Allah bisa langsung komunikasi. Bu, saya dari komunitas literasi wanita Ika Boga, khususnya kuliner di Kota Padang dengan produk randang. Nah, kami merasa, Bu, randang ini diakui oleh dunia dari CNN. Tapi bagaimana cara dan peluangnya itu kita nggak bisa gitu, Bu. Nah, ibaratnya sama yang Ibu paparkan tadi, seperti pemuda yang mau ke pulau atau ke gunung. Nah, jadi mohon petunjuk dan sarannya. Kalau untuk produk kualitas, boleh dibilang hanya ada 2, enak dan enak sekali, ya. Malah kami merasa bersyukur, Bu,
randang ini sudah diterima di beberapa negara. Tapi bagaimana uang itu bisa? Nah, itu dia, Bu. Oke. Bagaimana apa bisa, Bu? Bagaimana? Bagaimana, Bu, peluang itu bisa kami raih? Oke. Baik. Oke, Bu. Saya jawab dulu ya, Mbak Niken. Bu, atau mungkin ada yang mau bertanya? Oke. Kita masih menampung 3 pertanyaan. Kalau misalnya memang tidak ada yang mau bertanya lagi, Ibu silahkan menjawab. Baik. Kalau boleh saya jawab dulu ya, Bu Niken ya. Siap, Ibu. Baik. Ya, terima kasih Ibu Harti. Saya juga senang sekali akhirnya bisa bertemu dengan Ibu di sini ya. Wah, saya senang sekali kalau Ibu udah pernah tahu saya sebelumnya. Tapi sekarang udah nggak usah takut lagi Bu kalau mau kontak ya. Kontak aja langsung, Ibu bisa chat saya di Instagram dan lain sebagainya. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Harti, rendang itu makanan favorit, salah satu favoritnya saya juga. Saya senang sekali makan rendang. Ya, dan salah satu andalan ya Bu, kalau kita pergi ke luar negeri, pameran misalnya, saya pergi ke Amerika, saya pergi ke Jerman, saya pergi ke Prancis gitu, saya bawa rendang. Kebetulan negara-negara tersebut membolehkan saya untuk membawa makanan selama packagingnya saya bisa rapih ikatnya. Jadi sampai di sana saya masak nasi terus saya makan rendang. Jadi menjadi kayak biar orang nggak kangen sama rumah ya Bu. Karena makanan di luar negeri itu kan sulit. Jadi pertama untuk kita bisa ekspor Bu. Pertama Ibu harus tersertifikasi dulu. Karena kalau makanan itu ada yang namanya sertifikasi HACCP. HACCP adalah standarisasi bahwa seperti kalau kita mah di Indonesia namanya BPOM ya Bu. Ya. Dan kalau di Indonesia standar yang beredar kan supaya kita bisa masuk pasar modern adalah BPOM dan PIRT. Ya. Selain tentunya SIUP dan lain sebagainya. Tetapi kalau di ekspor mereka BPOM itu buat mereka masih kurang. Mereka mau kita memiliki yang namanya HACCP. Nah, HACCP ini satu PR Bu untuk bisa mendapatkannya. Terus terang HACCP ini PR banget buat UKM. Tapi Ibu nggak usah berkecil hati, banyak sekali kementerian yang bisa mensupport ini. Nanti kalau Ibu bisa kontak saya bisa kasih tahu ada kementerian yang mendanai pembuatan HACCP ini. Jadi, tapi Ibu harus menyiapkan semua dokumen-dokumennya sehingga bisa lolos seleksi dan bisa masuk sebagai salah satu penerima fasilitasi HACCP. Baik. Bagaimana bisa lolos seleksi HACCP? Ya, Ibu sedikit banyak harus mempersiapkan lokasi kerja Ibu seperti layaknya kita mau sertifikasi BPOM. Salah satunya itu. Tentunya ada lagi ketentuan-ketentuan yang lain, nanti Ibu bisa dapat informasi sendiri. Itu yang pertama, sertifikasi. Kedua, mengenai rasa. Rasa, kalau saya bilang sebagai pemula, ya Bu, sebagai pemula, Ibu bisa cari pasarnya dari orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Karena mendapatkan pasar dari orang asing untuk makan rendang, itu bisa aja, tapi akan lebih sulit. Lebih mudah, cari mudahnya aja Bu. Pasar yang sudah tersedia adalah orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Mereka tentunya senang sekali apabila mereka bisa membeli rendang. Ya, nah Ibu, banyak sekali orang Indonesia yang di luar negeri. Contohnya di Singapura, itu negaranya lebih dekat dari kita, Singapura. Lalu ada juga orang-orang Indonesia yang tinggalnya di China dan tinggalnya di Hong Kong. Mereka tentunya kangen ya sama masakan Indonesia. Itu yang kedua. Pasarnya jangan jauh-jauh dulu Bu. Targetin orang Indonesia. Yang ketiga adalah cara packing. Cara packing menjadi sesuatu yang juga perlu dilakukan. Vakum misalnya, dan juga packagingnya harus internasional. Dalam artian bahasanya dua, Indonesia dan Inggris. Dan semua sertifikasi harus tercetak di atas bungkusan Ibu. Gitu Bu. Nah, kalau itu semua udah siap, Ibu jaga mutu supaya mutu Ibu tidak naik turun. Resepnya harus betul-betul diukur. Kadang-kadang kan kita kalau masak suka
suka ribet ya. Garamnya berapa gram? Aduh, garam aja di gram. Tapi kalau udah mau go internasional, garam harus di gram. Jahe harus di gram. Air harus diukur. Santan harus diukur. Ya Bu ya, supaya apa? Supaya konsisten rasanya selama sekian. Ibu mau bikin hari ini, mau bikin minggu depan, mau di packing sekarang, mau di packing minggu depan, semua kloter produksinya sama. Gitu Bu kira-kira. Mantap. Alhamdulillah. Ibu, alhamdulillah apa yang Ibu sampaikan, kelengkapan legalitas kami punya. Oke, good. Tapi untuk seperti yang Ibu bilang, titip, karena saya sering diajak untuk pameran ke beberapa negara. Saya udah dapat, Bu. Tapi caranya itu yang belum kena mungkin, Bu. Oke, Ibu udah pameran ke luar negeri sebelumnya? Sudah. Maksudnya? Oh, sudah. Oke, kalau gitu tinggal promosinya, Bu. Siap. Tinggal promosinya. Ibu Baik. bisa menghubungi kedutaan Indonesia yang ada di luar negeri, minta dihubungkan dengan orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Baik. Sekarang udah ada Instagram, udah ada email, gampang. Ibu minta dihubungkan ke sana, minta masuk di dalam networknya mereka, ada WA group, ada segala. Ibu minta masuk di situ, terus Ibu bilang buka PO, gitu, tinggal ngirim. Siap. Saya kenal Ibu di Shanghai, Bu. Jadi waktu pameran saya lihat ada produk Ibu dan duta besarnya yang bilangin, ini coba belajar ke Ibu. Makanya saya pengen tahu. Alhamdulillah hari ini saya ketemu Ibu langsung. Alhamdulillah, Bu. Mudah-mudahan hasilnya baik ya, berbuah baik. Siap. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih banyak. Baik, Ibu. Ibu Harti. Ya, siap. Alhamdulillah. Ya. Baik, itu tadi pertanyaan dari Meningsih dan dijawab oleh Bu Regina. Memang narasumber kita siang ini hebat sekali ya. Sudah banyak ini yang mau belajar sama Bu Regina. Mungkin ada penanya berikutnya untuk paparan Ibu Regina yang pertama. Baik, kalau misalnya memang ada yang masih mau berpikir dulu tanya apa ini, karena pasti banyak banget yang mau ditanyakan ke Bu Regina, mungkin nanti bisa dimasukkan juga di kolom chat, atau di kolom chat juga Bu Regina sudah membagikan kontaknya untuk bisa langsung bertanya pada Bu Regina. Baik, kalau begitu mungkin kita lanjut ke materi kedua mungkin ya Bu ya? Iya, silahkan. Ini di kolom chat juga bisa unduh materi saya ya Bu Niken? Jadi untuk mengunduh materi, kami sudah menyediakan link. Di situ ada link terkait dengan materi coaching clinic room ini dan juga materi coaching clinic room yang lain. Jadi semua sudah ada di situ. Saya sudah bagikan di chat untuk linknya. Bapak Ibu sekalian silakan akses link tersebut. Oke, jadi saya share screen pemaparan yang kedua ya Bu ya? Ya, silahkan Bu Niken. Terima kasih banyak sudah dibantu. Bu Niken ini bantuin saya udah berapa minggu ya Bu? Kita kontak-kontakkan. Terima kasih banyak. Baik, kalau tadi kita bicara bagaimana meningkatkan kapasitas kita sebagai sebuah perusahaan, sekarang saya ingin ajak Ibu dan Bapak kita brainstorming ya. Materi yang berikut adalah bagaimana kita meningkatkan produk kita supaya bisa masuk dalam orientasi ekspor di masa pandemi ini. Wah, ini materi judulnya dikasih oleh INSW. Ini judul masa kini banget nih, kekinian banget nih Bu. Jadi cocok banget ya. Jadi bagaimana produk UKM yang berorientasi ekspor di masa pandemi. Ya, bisa kita tingkatkan daya saingnya. Kita bahas ini ya. Next please, silahkan dicatat ya, karena materi saya ini kan ada beberapa yang saya tidak tulis, jadi Bapak dan Ibu bisa catat. Next please. Ya, baik, program ini berjalan dengan dukungan dari Kementerian Perdagangan, dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, dan juga dari Lembaga Nasional Single Window. Ada lagi grafik, ada lagi logo di bawahnya adalah Regina Kindangan,
Saya menggunakan grafis dalam bentuk ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, dan terbang bebas. Itu adalah beberapa teman-teman mengatakan pada saya, Ibu Regina ini seorang transformer. Ibu bukan narasumber, tapi Ibu transformer. Saya bilang, kenapa? Ya karena dalam narasi-narasi dan pelatihan yang Ibu berikan, Ibu mendorong kami untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, puji Tuhan. Alhamdulillah kalau memang mendapatkan manfaat dari apa yang saya sharingkan. Jadi itulah arti daripada gambar. Kenapa Bu Regina ada kupu-kupunya ya? Karena dari kepompong, dari ulat, terus belajar menjadi kepompong, lalu bisa keluar menjadi seekor kupu-kupu yang kecil, lama-lama jadi kupu-kupu yang makin siap terbang. Kita berharap lebih banyak lagi UKM yang bisa bertransform menjadi lebih baik. Nah, kalau sebelah kanan adalah gambar dari perusahaan saya yang memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi kepada Bapak dan Ibu sebagai salah satu bagian daripada keinginan kami untuk berbagi kepada lebih banyak orang di Indonesia. Nama perusahaan kami Nancy Crafto, itu produk-produknya sebagian dari apa yang kami produksi pada saat ini. Next please. Tahun 2021 nih. Orang bilang COVID selesai 2020. Ternyata masih 2021 masih COVID. Terus kita juga nggak bisa ngomong 2022 apakah akan selesai atau tidak COVID-nya. Kita berharap COVID selesai secepat mungkin supaya ekonomi berjalan kembali normal. Lalu yang kedua, masih ada PPKM. Bahkan sebagian negara lockdown. Beberapa buyer saya pada saat lockdown, kita juga setengah mati. Udah kebat-kebit nih, udah deg-degan. Aduh, ordernya ada, tapi mereka lockdown. Bagaimana nih? Tapi namanya mereka ya, tidak bisa berhenti bergerak. Jadi meskipun perusahaan, meskipun negara tempat mereka berdiam itu lockdown, tapi untungnya kita punya Zoom loh. Untungnya sekarang udah ada Zoom, jadi mereka tetap bekerja antar staff ya, staffnya work from home, tetap kerja sehingga usahanya tetap berjalan dan order mereka tetap berikan. Terpaksa harus berhenti pada saat pelabuhannya di lockdown, sehingga pelabuhannya tidak bisa menerima kontainer. Pada saat pelabuhannya lockdown, barang dari Indonesia sama dia dibilangin jangan berangkat dulu, karena nanti begitu kapalnya nyampe tempat dia nggak bisa diterima. Jadi lebih baik nggak berangkat dulu. Nah, itu saat yang cukup deg-degan buat kami. Kapan jadi barangnya berangkat? Tapi ya, puji Tuhan, alhamdulillah sudah pada jalan semua kontainernya. Dan yang ketiga, masih resesi ekonomi di seluruh dunia. Yes, Indonesia juga masih ketat keuangan. Tapi dengan waktu berjalan, tetap saja ada usaha-usaha yang bisa jalan. Ada usaha yang malah bisa berkembang. Ada orang-orang yang tadi saya bilang tahun 2020 malah mendirikan perusahaan. Lalu bagaimana dengan usaha kita? Kita mulai sedikit berpikir ya dalam sesi-sesi saya yang sekarang. Nah, Ibu dan Bapak coba lihat. Ada satu gambar di sini. Ini adalah sebuah biji. Biji yang kecil. Biji ini dia tertimpa kayu. Dia tertimpa papan. Sehingga menjadi satu tekanan bagi dia untuk dia bisa tumbuh. Tetapi tanah tempat dia berada itu cukup subur. Dan airnya cukup. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga biji itu bisa berkecambah. Kecambah dan bertunas. Tetapi jangan lupa, di atasnya ada papan. Papan itu dibandingkan sama kecambah, mana lebih kuat? Papan. Papan. Kalau logika mengatakan, kecambah itu, kalau pas dia mau tumbuh, kepentok sama papan, dia tidak akan tembus, malah ia mati. Tapi ternyata tidak. Mungkin ada berbagai macam kecambah yang kebetulan ketimpa dengan papan yang sama, di area yang sama, dengan tanah yang sama-sama subur. Tapi tidak semua akan berhasil tumbuh seperti gambar ini. Ada juga kecambah yang mati. Tapi kenapa dia kok bisa tumbuh?
Karena kecambah itu mempunyai kekuatan dan daya juang yang lebih tinggi. Sehingga usaha dia, meskipun tertahan oleh sesuatu yang berat, dia bisa mencari celahnya. Oh, ternyata ada kayu yang retak. Atau bahkan dia bisa mendorong kayu itu supaya retak. Kursi Jangan-jangan dia yang bikin kayu ini retak. Ya, sehingga bisa tumbuh. Nah, kita harus mempunyai kekuatan ini yang disebut sebagai daya lenting dalam berusaha. Apa sih daya lenting dalam berusaha? Ketepel. Daya lenting itu seperti ketepel. Ketepel kalau kita pegang, kita tarik karetnya, terus kita lepas. Dia song jauh sekali. Ya, batunya kita lepasin pakai ketepel, dia akan terbang jauh itu batu. Itulah namanya daya lenting. Itu yang harus kita miliki dalam kita sebagai jiwa sebagai seorang pengusaha. Caranya bagaimana? Kita harus berpikiran selalu positif. Namanya hal negatif itu di seluruh dunia kapanpun bisa terjadi. Tetapi kalau kita berpikiran positif, terus berdoa, terus berusaha, yang negatif-negatif itu lama-lama minggir. Saya mau kemana? Mau kemana? Ini suaranya ada yang belum Mohon mute. maaf, Bapak dan Ibu, mungkin ada yang kepencet unmute. Mohon untuk bisa di-mute ya. Iya, Baik, sudah bisa diteruskan lagi, Bu. iya, Mohon thank maaf. you. Baik. Dan salah satunya juga ada, kita juga mesti berbangga hati, kita mesti berbahagia bahwa stimulus pemerintah mulai dari tahun 2020 itu terus digulirkan ya untuk berbagai macam lapisan masyarakat. Tentunya tidak bisa membahagiakan atau menyenangkan setiap hati orang. Tetapi kita juga tidak bisa berdiam diri dan kita juga tidak bisa terus bergantung kepada orang lain. Kita juga harus mencari jalan supaya kita bisa membenahi ekonomi keluarga kita dalam situasi yang seperti sekarang. Ya, next please. Jadi semangat, nomor satu semangat ya, Ibu Bapak harus semangat. Contoh perubahan berusaha di masa pandemi sejak 2020. Ini berjalan seluruh dunia. Ini berjalan seluruh dunia. Nggak cuma dikatakan di Indonesia aja, seluruh dunia. Di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Australia, seluruh dunia mereka mengalami corona atau COVID. Dan mereka juga berusaha supaya ekonominya tidak mandek. Jadi berbagai macam hal mereka lakukan. Terutama para pengusahanya. Apa yang mereka lakukan? Market shifting. Artinya begini market shifting. Tadinya bikin pakaian, perusahaan garment nih, memproduksi pakaian. Mereka sekarang memproduksi tas yang untuk ngisi tas kantor tuh, tas kantor kalau pergi, dan pulang-pulang harus disemprot sampai antiseptik. Kan sayang tasnya. Jadi mereka memproduksi kain yang bisa untuk muatin tasnya di dalam. Jadi kalau pulang dari kantor, tas kain itu yang dicuci. Tasnya yang kantor tetap nggak kotor. Nah, lalu yang kedua, mereka juga memproduksi masker. Masker yang cocok sama baju kantor atau baju pergi. Atau ada market shifting juga, seperti misalnya sekarang karena banyaknya Zoominar, jadi orang-orang juga belajar nge-zoom. Nah, kalau udah bisa nge-zoom, pasti membutuhkan produk-produk untuk bisa menunjang zoom-nya itu. Jadi waktu saya belum ada seminar lewat Zoom, kita nggak punya apa-apa di rumah atau di kantor. Tapi sekarang mau nggak mau, karena udah seminar semua, akhirnya kita punya studio di rumah. Studio lengkapin lampu, terus setelah itu lengkapin ini green screen untuk supaya kita bisa pakai macam-macam supaya zoom-nya bisa berjalan dengan lancar. Itu yang namanya market shifting. Lalu ada juga market shifting yang paling radikal. Thai Airlines. Kalau Bapak dan Ibu bisa browsing di YouTube ya, YouTube channel ada Thai Airlines. Thai Airlines, lihat pesawat terbangnya semua grounded karena dunia lockdown tahun lalu, ya.
Lalu mau ngapain itu pegawainya? Mereka jualan makanan, tapi brandingnya tetap dengan Thai Airlines. Jualannya di toko, di jalan. Jadi toko yang lokasinya bagus, dan mereka memasak dengan pakaiannya ala airline mereka. Dan mereka jual barang-barang yang makanan-makanan yang khas Thailand, tapi standar dan rasanya seperti makanan di pesawat. Nah, itu mereka jual. Itu luar biasa. Orang-orang sampai kaget. Wah, itu mereka market shifting. Di Indonesia, Pizza Hut. Tutup nih restorannya. Tapi pegawainya kan tetap harus dibayar. Gimana caranya? Online. Iya, oke, online. Tapi selain online ngapain lagi ya? Akhirnya mereka buka kayak semacam pertamanya pakai tenda di depan parkiran. Jualan. 4 pieces 125.000 misalnya. Itu orang yang lapar di jalan dan tahu di rumah anak belum makan apa dan lain sebagainya. Karena ibu-ibu sekarang udah repot ya. Anaknya sekolah online, boro-boro mau masak. Dia meleng sedikit masak, anaknya nggak ngerjain PR. Dia meleng sedikit masak, anaknya udah tidur di depan Zoom. Jadi dia bingung, lu gimana ini ya? Terkadang udah nggak keburu beli makan, nggak keburu untuk masak, akhirnya beli makan siang. Nah, itu market yang disasar oleh si Pizza Hut. Atau bisa juga Pizza Hut membuat paket-paket supaya anak-anaknya itu mau makan, ya, mau belajar, mau makan. Lalu ada juga shifting yang namanya offline ke online. Sekarang orang di pasar ya, jualan di pasar. Pasar itu kan seperti itu ya sama pemerintah. Nah, gimana itu pedagang nggak bisa berjualan, nggak ada pemasukan, gimana caranya? Akhirnya mereka jualan lewat online. Mereka punya nomor WhatsApp. Bu, ini ya nomor WhatsApp, kalau mau pesen kangkung, pesen bayam, WhatsApp aja ntar saya anterin. Itu shifting mereka dari offline ke online. Lalu tradisional ke digital. Itu salah satu contohnya lagi. Pasar tradisional loh, yang jualan cabai, kencur, merica, garam loh. Dia bisa masuk ke pasar digital. Terpaksa, karena terpaksa. Ya. Lalu manusia, yang biasanya manusia sebagai makhluk sosial, ya sekarang sampai ada saudara meninggal pun kita tidak bisa datang. Itu kan sudah nggak sesuai dengan hati nurani ya. Kadang-kadang saya sedihnya luar biasa. Saya tahu ada keluarga yang meninggal. Kita mau datengin, nggak boleh datang. Udahlah kamu lewat Zoom aja. Aduh rasanya hati ini nggak terima deh. Tapi ya terpaksa. Kita nggak ada jalan lain kecuali harus lewat Zoom. Itu terpaksa manusia sosial jadi ansosial. Tapi sekarang ada shiftingnya adalah apa? Perusahaan-perusahaan yang floris yang bikin karangan bunga. Saya bertanya sama mereka, ibu kena pandemi nggak? Kena resesi nggak? Turun sih, tapi karena banyak orang yang kalau ulang tahun atau untuk melayat nggak bisa, mereka katakan dengan bunga. Jadi bunganya diorder berangkat. Dan mereka juga merubah. Tadinya harganya sekian, dibikin karangan yang lebih kecil lagi sehingga harganya bisa lebih murah. Dan lain sebagainya. Itu sebagai salah satu contohnya ya. Jadi coba Bapak dan Ibu pikirkan untuk perusahaan Bapak dan Ibu apa yang bisa dilakukan supaya kita bisa masuk dalam masa new normal ini dan tetap bisa berusaha. Next please. Tapi untuk mengerjakan itu semua tidak bisa lepas daripada kaidah-kaidah dasar dari perusahaan kita. Kita bahas sekarang ya, kaidah-kaidah dasar dari perusahaan kita. Contohnya seperti misalnya pengembangan pasar marketing mix. Ada beberapa kayak bunga nih ya, ada warna-warni. Sebenarnya target market itu kita nggak bisa tentukan sendiri. Seperti tadi ada pertanyaan dari Ibu Harti. Saya menyebutkan target market cobalah sasar orang-orang Indonesia dan negara China, negara Hong Kong, negara Singapura yang dekat sama kita. Tapi tidak semua orang Indonesia yang ada di China akan suka rendang. Tidak semua orang Indonesia yang ada di Singapura demen sama rendang. Mungkin aja mereka nggak demen. Nah, jadi contoh yang tadi bisa mengatakan ada gambar di sebelah kanan, ada gambar grafik dan ada gambar itu lingkaran-lingkaran sasaran. Nah, kita harus mencari orang-orang yang memang suka dengan produk kita. Kita kumpulkan, kita cari di mana mereka biasa berkumpul.
supaya kita bisa memberikan promosi kita menjadi promosi yang langsung nujlep gitu di pasar. Langsung tepat sasaran, nggak kepanjangan, nggak cari-cari di mana ya, jangan. Tapi langsung berpikir, saya mau cari orang Indonesia yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, ada di China, yang ada di Hong Kong, yang suka sama rendang. Siapa kira-kira target sasarannya? Langsung aja cari perkumpulan orang Indonesia yang ada di China, yang asalnya dari Padang. Atau perkumpulan orang Indonesia yang ada di Singapura yang asalnya dari Padang. Rendang itu sulit loh masaknya. Saya yakin semua orang Padang bisa bikin rendang. Tetapi belum tentu mereka punya waktu. Nah, kalau kita bisa menghadirkan solusi itu bagi mereka, tentunya itu salah satu target pasarnya. Lalu yang berikut kita kembali lagi ke gambar yang bunga-bunga ini. Ada promosi yang kita harus perhatikan. Ada profile, ada people. Bagaimana kita mendukung lingkungan sekitar kita juga supaya bisnis kita tetap bisa sustain. Ada juga prosesnya harus bagaimana. Ada juga physical evidence-nya apa yang kita harus bina, harus kita pupuk supaya usaha kita bisa makin berkembang. Lalu kita bergerak ke yang di sebelah kanan, ada gambar orang pegang pasar. Kalau kita membangun usaha itu sendiri-sendiri, sulit. Karena sebenarnya teamwork itu penting. Jadi Bapak dan Ibu memiliki produk, tapi tidak memiliki pasar. Orang punya produk, orang punya pasar, tapi nggak ada yang bisa mempromosikan. Akhirnya semuanya harus bekerja bersama, supaya apa? Supaya produk kita bisa masuk pasar dengan baik. Sehingga produk kita bisa maju, produk kita bisa masuk ke dalam pasaran ekspor. Ya, kalau ada pertanyaan mulai dicatat nih, tulis aja di chat atau dicatat di kertas, nanti ada sesi pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Next please. Pelanggan kita adalah aset kita terbesar. Setuju nggak? Ada semboyan mengatakan pembeli adalah raja. Yes. Target market itu sesuatu yang kita sudah raih dengan masa kita bekerja begini lama, kita bisa mendapatkan target kita dan kita bisa mendapatkan pelanggan kita. Nah, itu harus yang kita jaga. Lalu apalagi yang harus kita lakukan? Jaga terus kepuasan pelanggan kita. Kalau pelanggannya neko-neko, bohong-bohong, udah bilang udah bayar padahal belum, minta barangnya dikirim, lah duitnya nggak ada, bagaimana mau gitu? Terus marah-marah lagi. Kalau udah kayak gitu, nggak usah kita perlakukan dia sebagai raja. Jangan langsung iya dikirim, padahal duitnya nggak masuk. Tapi klarifikasi, ini problem. Jadi jelaskan secara baik-baik bahwa hal ini begini. Lalu bagaimana dengan buyer? Kalau ternyata barangnya udah dikirim ke Amerika, barangnya bagus. Sebelum berangkat kita udah cek barangnya bagus. Begitu sampai sana dia bilang barang kamu rusak. Kita jangan menjadi UKM yang langsung nurut aja gitu ya, tapi bisa minta klarifikasi kepada mereka, baik lewat email dan sebagainya. Lalu ada banyak cara untuk tetap jaga silaturahmi meskipun mereka tidak membeli saat ini. Contoh, kirimin dia WA, foto misalnya di masa pandemi ini mungkin keluarganya lagi sakit atau gimana, kirimkan dia WhatsApp dan katakan semoga cepat sembuh dan lain sebagainya. Terus ada gambar good morning atau happy weekend, terus bawahnya ada logo perusahaan kita. Jadi mereka tetap ingat pada kita. Atau cari tambahan konsumen untuk produk saat ini. Jadi pelanggan kita semua lagi pada nggak belanja nih misalnya. Tapi kan kita boleh dong untuk cari pelanggan yang lain supaya pasar kita bisa berjalan. Contoh lagi, salah satu market shifting, ada perusahaan-perusahaan yang selama kantoran itu bukan normal, kan mereka catering ya, jualan makanan ya. Sekarang kantoran jadi WFH semua, udah nggak butuh rantang, nggak ada lagi jam makan siang di kantor yang pesen pakai GoFood dan lain sebagainya. Akhirnya rantangan tidak diorder, terus perusahaan cateringnya apa kabar dengan pegawai yang begitu banyak.
mereka shifting, mereka menjual barang-barang makanan beku. Nah, itu bisa kita tiru. Ya, next please. Produk yang dicari pembeli saat ini normal. Ini beberapa contoh. Harus disesuaikan karena dunia tidak sama. Seperti misalnya sekarang begini. Saya kemarin barusan dikirim sama teman ada gaun pesta. Gaun pesta. Kita udah mau 2 tahun tidak diperbolehkan pergi pesta. Yang namanya pesta kumpul-kumpul, didatengin polisi, suruh bubar. Terus bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai stok barang-barang pesta, gaun-gaun pesta? Nah, ada satu tempat itu mereka bikin stok gede-gedean. Jadi sudah didiskon 50%. Jadi gaun yang biasanya dijualnya sampai juta-juta, sekarang harganya nggak nyampe 750.000. Padahal brokat, kainnya bagus dan lain sebagainya. Saya sampai kaget kemarin terima fotonya. Itulah salah satu caranya mereka shifting. Karena apa? Karena mereka membutuhkan ada uang masuk. Jadi barang-barang ini dijual dengan harga murah. Lalu dengan desain, bagaimana dengan desain? Pada saat new normal ini orang-orang mencari barang-barang yang desainnya lebih simpel. Biasanya bisa lipat-lipat. Misalnya gini, ibu dan bapak mau memproduksi meja. Tapi zaman new normal ini kan banyak orang suka pakai Zoom ya. Nah, jadi meja yang diperlukan adalah meja yang bisa jadi meja kantor, tapi juga bisa menjadi meja kerja, dan bisa jadi meja Zoom. Nah, itu mesti dipikirkan desainnya harus bagaimana. Nah, pada saat kita menjual, kita tuliskan di bawahnya, meja ini menjadi 3 fungsi. Bisa jadi meja makan, bisa jadi meja kantor, dan juga bisa jadi meja untuk berzoom. Dengan beli 1, dapat 3 fungsi. Nah, promosi-promosi seperti ini akan mendorong penjualan itu. Harga juga bisa dibikin harga paket. Lalu packaging, nah packaging bisa dibikin yang mahal. Ada kalanya kalau bikin dos itu bikin mahal, akhirnya orang-orang sekarang nggak pada pakai dos. Mereka pakai vakum packing dan langsung masuk dalam dos yang besar. Dalam ekspor, hal tersebut juga berjalan. Bagaimana sih cara yang kita mempacking? Yang penting adalah packing barangnya dalam keadaan baik tiba di negara tujuan. Jadi berbagai macam alternatif packing ibu dan bapak bisa berikan kepada para pembeli, tapi jangan lupa apa yang sudah disetujui di awal itu yang tetap dilaksanakan. Jangan sampai kita janji bikin dos pakai box, terus karena satu dan lain hal, akhirnya boxnya kita udah nggak pakai lagi, kita kirim begitu aja. Nah, nanti pembelinya marah karena segala sesuatu yang sudah dijanjikan dari awal kita harus tetap jaga sampai dengan kita memberitahukan lebih lanjut kepada mereka bahwa ada perubahan dan mereka menyetujuinya, mereka setuju terhadap perubahan itu, baru kita boleh rubah. Ya. Ada berbagai macam produk dan cara penjualannya juga di era normal ini. Next please. Contoh produk dan packaging. Coba, saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu. Ini semua sama-sama sabun ya. Yang di atas adalah sabun baru keluar dari cetakan. Yang bawah sebelah kiri sabun yang dibungkus cuma pakai kantong plastik doang. Yang di tengah adalah sabun yang dibungkus dengan menggunakan mika. Yang di kanan sabun yang dibungkus dipres dulu sabunnya pakai bungkusan plastik baru dimasukin dalam gelas. Semua sama-sama sabun. Pabriknya sama, cara packingnya yang beda. Lalu setelah dimasukkan ke pasar, harganya berubah nggak? Harganya beda nggak nih? Antara pilihan pertama, kedua, ketiga. Ada yang bisa jawab? Pasti beda itu, Bu. Pasti beda. Yang paling mahal yang mana? Mungkin yang di ujung, yang putih packagingnya itu ya, Iya. yang paling kanan. Iya. Padahal kalau kita pikirkan untuk pesen box sama pesen packaging yang di press begitu, paling bedanya kalau kita udah mass production ya, paling bedanya cuma 3.000 sampai 5.000 rupiah maksimal. Tapi coba bayangkan berapa untung yang dia bisa dapatkan. Kalau harganya dari awal misalnya yang bulk packaging seperti itu aja, dia jual misalnya 5.000 rupiah satu biji ya. Sabun nggak dibungkus apa-apa 5.000 rupiah. Begitu udah dipakein box, bisa jadi 25.000 jual satuan. Jadi ada selisih antara 5.000 sampai dengan 25.000. Ada selisih 20.000.
Padahal modal untuk bikin boxnya doang paling Rp5.000. Jadi dia mempunyai untung tambahan 15.000. Itulah dari added value yang kita bisa berikan kalau kita memiliki kapasitas, kita memiliki daya saing, kita memiliki ilmu untuk bisa mengembangkan usaha kita. Kita bisa mendapatkan untung lebih baik. Next, please. Nah, tanaman hias dan perlengkapannya. Ini sekarang lagi ngetren banget. Lagi booming nih usaha yang daun. Kemarin saya lihat di internet ada yang jualan pohon 2 biji 250 juta. Aduh, saya nggak tahu itu benar-benar apa enggak transaksinya ya. Tapi kok sampai segitunya gitu pasarnya ya. Jadi luar biasa banget ini pasar di dunia ini. Karena pandemi, jadi yang namanya orang menjadi mendadak punya tanaman di rumah itu jadi banyak banget. Karena mereka bosen ya. Bosen tadinya pergi ke kantor setiap hari gitu. Ini nggak bisa ke kantor, harus bekerjanya dari rumah. Bosen mereka. Jadi mereka mempunyai hobi-hobi yang baru, tanaman dan lain sebagainya. Ya, next please. Nah, ini juga salah satu yang banyak dicari orang sekarang adalah bagaimana mereka office furniture for home. Jadi namanya rumah sudah menjadi kantor. Jadi mereka membutuhkan alat-alat untuk bekerja. Komputer, buru-buru komputernya di-upgrade deh. Dinaikin semuanya kapasitasnya, buru-buru internetnya ditambah, buru-buru ditambahin ini dan itu supaya mereka bisa bekerja dari rumah. Ya, apapun bisa dilakukan supaya bisa bekerja dari rumah. Ini salah satu shifting. Ini berlaku seluruh dunia, makanya home decor dan furniture di Indonesia penjualannya naik tajam per tahun 2020 kemarin. Karena apa? Karena importir semua mencari furniture yang bisa dipakai di dalam rumah untuk jadi kantor. Laku banget. Next, please. Nah, ini orang-orang yang tidak mempunyai lahan yang cukup. Mereka harus berusaha supaya nggak bosan di rumah. Ini yang mereka lakukan. Nah, ini pasar buat kita. Ini pasar buat kita. Kita bisa memberikan edukasi bagaimana menanam pohon yang baik dan menjual potnya, atau menjual pohon yang besinya ini buat ditempel di tembok. Ini menjadi satu inspirasi. Mungkin Bapak dan Ibu tidak memproduksi barang-barang ini, tapi ini menjadi salah satu inspirasi. Misalnya di new normal, apa sih yang bisa dilakukan terhadap produk makanan? Packagingnya bisa dikecilin. Lalu dibikin menjadi frozen food. Jadi orang-orang tidak harus beli makanan segar, tapi dijadiin menjadi frozen food, di packing dengan bagus. Itu menjadi salah satu yang bisa menjadi makanan new normal. Lalu apalagi? Kalau untuk meningkatkan ekspor, kita bisa mengekspor dengan barang-barang, misalnya kita komoditinya pakaian wanita atau pakaian pria. Sering lihat kan, sekarang di dunia ini ada yang namanya seragam Zoom uniform gitu. Coba deh Google di internet, Zoom uniform. Yang ada adalah apa? Kalau laki-laki kemeja pakai dasi, tapi bawahnya celana pendek. Karena mereka tidak berkantor. Kantornya ya kalau di Zoom cuma kelihatan atasnya aja, kemejanya sama dasinya. Bawahnya pakai celana pendek. Itu Zoom uniform. Jadi hal-hal seperti itu yang sekarang banyak. Lalu ada juga piyama. Piyama itu disukai oleh orang di luar negeri karena apa? Karena mereka sekarang mencari piyama yang bagus. Karena yang namanya kongko-kongko sama teman-teman tuh, arisan dan lain sebagainya nggak bisa dilakukan offline, semuanya online. Nah, sampai ada satu masa di mana yang namanya piyama itu menjadi salah satu tren desain di luar negeri. Jadi yang namanya piyama itu dipakai jalan-jalan. Training, celana training. Mana pernah orang jalan-jalan pakai celana training? Biasanya celana training cuma buat tidur. Tapi sekarang dipakai untuk jalan-jalan. Karena apa?
Karena mereka udah nggak mau repot. Pada saat harus pergi sebentar ke toko obat atau ke toko supermarket dan lain sebagainya, mereka udah mau dandan. Mereka pergi hanya dengan piyama atau dengan training atau pakai celana pendek. Pergi sebentar, langsung balik lagi. Karena tuh sampai rumah harus mandi dan protokol COVID-nya berjalan. Jadi buat apa dandan? Duh, udah enggak deh. Nah, gitu ceritanya. Itu dunia pada saat itu. Next, please. Nah, ini pakaian nih. Yang sebelah kanan adalah tren desain yang berjalan di Jepang. Udah gaya tubruk deh. Atasnya kotak-kotak. Bawahnya pakai pleat skirt. Terus tasnya warnanya ungu. Nyambungnya dari mana coba? Bayangin. Kita nggak akan pernah membayangkan gitu. Kok bisa ya warna tubruk begitu? Nah, ternyata di sana berlaku. Sebelah kiri, itu salah satu desainer new normal yang ada di Amerika. Mereka membuat masker dengan gayanya seperti itu. Saking harusnya pakai masker, nggak bisa lepas, mereka sebel, bosen dengan model yang itu aja. Akhirnya dibikin dengan model yang funky-funky dan menarik, sehingga mempunyai alasan untuk kampanye pakai masker. Nah, seperti kita juga kan di Indonesia banyak tuh masker yang pakai bordiran, pakai lukisan, terus warnanya disamain sama baju kita. Nah, itu salah satu tren yang memang berjalan di dunia. Itu salah satu shifting produk yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Next, please. Nah, ternyata yang namanya pilihan itu tidak terbatas ya. Apapun bisa. Apapun produk Bapak dan Ibu bisa shifting. Misalnya komoditi Bapak dan Ibu tadinya cengkeh atau pala yang dijual mentah, belum diolah. Sekarang bisa masuk ke pasar retail di botol-botol sudah ditumbuk, dijual. Jadi berarti ada added value. Lalu ada juga misalnya punya perkebunan kopi, biasanya menjual kopi belum di roast, belum diolah, belum di roast. Sekarang menjual kopi sudah di roast, masuk ke dalam paket-paket dan diekspor supaya siap pakai. Itu juga untuk meningkatkan nilai tambah. Tadinya jualan kopi biji harganya X, kopinya di roast doang dengan biaya cuman sedikit, masukin dalam packaging dan dijual. Ternyata harganya berbedanya luar biasa lipatannya. Prosentasenya naiknya jauh. Sehingga apa? Bisa mendapatkan laba dan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan hanya menjual barang kopi biji aja. Nah, itu yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah sekarang mendorong supaya Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor bahan mentah. Indonesia atau bahan baku. Indonesia harus menjadi negara pengekspor barang sudah diproses atau barang setengah jadi. Supaya apa? Supaya added value yang didapatkan, perbedaan harga yang sudah kita dapatkan itu menjadi milik kita. Dan multiplier efeknya pasti ada. Contoh. Ingat gambar yang tadi sabun yang saya kasih? Kalau kita jual gelondongan sabun begitu aja, dibandingkan sama kita jual sabunnya sudah di-pack. Pada saat sabun itu kita beli dosnya, kita beli plastiknya, berarti kan kita mengorder dos dan mengorder plastik. Artinya ada perusahaan pabrikan dos dan pabrikan plastik yang kita berikan order sehingga usaha mereka bisa berjalan. Dan akan ada ekspedisi atau pengiriman dos itu ke pabrik kita. Dan akan ada tambahan tenaga packing, harus mempacking sabun itu masuk ke dalam dos yang kita beli. Artinya apa? Rantai pasok kita bertambah. Artinya apa? Kesejahteraan lebih banyak orang yang ikut serta di dalam pengadaan barang tersebut juga bertambah. Itu yang ingin digalakkan oleh pemerintah sekarang. Makanya Indonesia sudah tidak mau lagi dikenal sebagai negara pengekspor bahan baku. Karena kesejahteraan dari masyarakat Indonesia
harus menjadi salah satu target dari peningkatan nilai ekspor kita. Next, please. Sekali lagi, Anda ingin tahu ekspor, tapi nggak tahu cara dan jalannya, sekarang Anda sudah punya beberapa pihak yang bisa dihubungi. INSW juga menjadi salah satu pihak yang bisa dihubungi pada saat Bapak dan Ibu membutuhkan informasi-informasinya. Tadi udah ada link yang diberikan oleh panitia, di situ Bapak dan Ibu bisa mengunduh seluruh materi dari room 1 sampai dengan room terakhir. Bisa belajar terus ya. Yang namanya kita mau membangun usaha, harus dilakukan dengan investasi leher ke atas. Apa itu? Memberikan inspirasi, menerima inspirasi dari orang lain, mendapatkan ilmu dari orang lain, dan meningkatkan ilmu dari diri kita sendiri supaya kita bisa mengembangkan usaha kita. Jangan berharap usaha kita akan maju kalau kita sebagai motor penggeraknya nggak tahu mesti ngapain. Kita sendiri harus lebih dulu tahu apa yang harus kita lakukan, baru usaha kita bisa berjalan dengan lebih baik. Next, please. Baik, di sini Bapak dan Ibu masih bisa mengkontak saya apabila diperlukan. Silahkan apabila ada pertanyaan, mungkin saya kembalikan kepada Mbak Niken. Terima kasih banyak Mbak Niken. Sama-sama Ibu. Wah, materinya ini menarik sekali nih. Mungkin kita langsung buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya langsung pada Ibu narasumber kita terkait materi yang kedua ini. Silahkan Bapak dan Ibu. Kalau misalnya nggak ada yang tanya, saya mau tanya ini Bu. Boleh Bu, monggo. Jadi saya ini penasaran ya. Jadi karena memang kita sudah shifting dari cara berdagang yang konvensional ke yang baru, itu apakah pelaku UKM ini penting untuk memanfaatkan teknologi untuk saat ini? Seberapa pentingnya sih Bu memanfaatkan teknologi? Wow, itu pertanyaannya bagus banget. New normal banget Bu. Pertanyaannya bagus banget, new normal banget. Karena memang teknologi sekarang sebagai kalau saya bilang bisa dikatakan sebagai satu-satunya jawaban ya, untuk kita bisa tetap keep kontak sama dunia luar. Naik pesawat masih banyak aturannya, harus vaksin ini, harus harus nggak boleh langsung masuk dan lain sebagainya. Karantina dulu lah, apalah, dan biaya karantinanya hampir sama dengan biaya perjalanannya pulang pergi, which is sudah aneh deh pokoknya. Jadi hal yang namanya teknologi itu menjadi jawaban yang luar biasa. Salah satunya yang harus diperhatikan untuk kita mengembangkan usaha di masa sekarang adalah banyak sekali platform-platform Niken yang sudah diberikan oleh pemerintah yang untuk bisa membuat kita mengatasi masa new normal ini. Jadi Indonesia sendiri selain WhatsApp juga Indonesia sudah memiliki platform ya penggantinya WhatsApp. Ada. Lalu kita juga punya internet. Lalu kita juga punya beberapa platform yang sudah diberikan oleh pemerintah seperti misalnya bekerja sama dengan BUMN, bekerja sama dengan pemerintah di bidang yang dinas terkait dan lain sebagainya. Mereka semua sekarang sudah bisa dihubungi dengan platform-platform mereka. Dan juga pasar-pasar digital sudah banyak sekali yang bisa kita pakai. Jadi itu bisa kita pakai untuk mengembangkan usaha kita, Bu Niken. Baik, ya jadi memang pemanfaatan teknologi itu sekarang bukan pilihan ya Bu ya, tapi malah harus ya Bu ya. Kalau memang mau survive, kita mau ekspor, kita mau mengembangkan usaha, kita memang harus beradaptasi, harus utilisasi teknologi, dan juga mendapatkan data-data yang
oke gitu. Jadi kita bisa Betul, informasinya itu betul. bisa yang berguna gitu ya Bu ya. Iya, nggak ada jawaban yang lain ya untuk Iya saat Bu. ini. Makanya saya juga belajar Zoom waktu itu, ya Allah, susah banget. Sampai akhirnya kita bisa ngerti ya. Akhirnya malah sekarang terbiasa kalau diajakin ketemu orang, yuk ketemuan nih, udah Zoom aja deh. Sekarang malah jadi preferable ya untuk Zoom daripada ngumpul. Kalau dulu kan udah deh jangan Zoom deh, udah ketemuan aja deket kok. Itu dulu. Jadi sekarang berubah. Kemarin ini saya lihat ada salah satu berita dari New York, Bu Niken. Kota New York itu kan isinya lebih banyak bisnisnya. Jadi bisnis di New York itu perkantoran sepanjang jalannya. Lalu mereka kantor-kantor itu kosong karena orang-orangnya bekerja dari rumah, work from home semua. Jadi karena kantor-kantornya kosong, lalu mereka berkata, setelah nanti masa new normal ini, semua bekerja masih tetap dari rumah dan pandemi itu berakhir, akankah manusia kembali ke perkantoran? Atau mereka masih tetap prefer bekerja dari rumah? Itu masih jadi pertanyaan besar. Jadi itu sesuatu adaptasi yang nanti akan diadaptasikan kembali ya. Jadi dari kerja offline beradaptasi menjadi online, terus dari online nanti mesti offline lagi. Nah, seperti apa nanti dunia akan baru lagi. Demikian kira-kira Mbak Niken, lucu ya kalau dipikir. Iya Bu. Terima kasih jawabannya Ibu. Untuk para peserta coaching klinik yang lain mungkin mau ada yang ditanyakan atau mungkin bisa dimasukkan di kolom chat pertanyaannya. Yes. Monggo silahkan. Ibu, Yes, Bu. izin saya tanya lagi. Silahkan. Aduh, senang banget nih dengar suaranya Ibu Harti. Monggo, Bu. Ya, saya udah chat Ibu, udah add ke nomor ini WA-nya Ibu, dan saya Ya, oke. berikan ini lokasi ataupun sentra rumah produksi randang kami. Tapi Bu, izin karena peluang dari Ibu itu cukup lumayan besar, ya mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan bisa terjawab. Mungkin apakah bisa dengan jasa titip melalui Ibu, Bu? Maksudnya just tip, jualan rendang pakai just tip. Iya, ya karena proses ya Bu, izin. Ya boleh banget Bu. Banget itu. Alhamdulillah, baik Ibu, nanti saya minta alamat Ibu. Mbak Niken, terima kasih. Enggak, maksudnya saya kalau mau jualan lewat just tip boleh. Just tipnya ke Ibu. Oh, just tipnya ke sini. Iya Bu. Gitu Ibu. Iya, baik. Ya, Makasih mari. banyak. Mari Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Harti. Ini ada Miko Ekoprint yang sudah raise hand. Ya. Silahkan Ibu di-unmute. Masih mute Ibu? Tidak terdengar suaranya? Ya, bagaimana Bu? Masih di mute? Oh, enggak, sudah Bu, sudah terdengar. Silahkan Ibu. Ya Bu Miko. Wah, udah pegang-pegang produk tuh. Bagus nih kayaknya nih. Aku mau gedein dulu nih gambarnya. Gimana nih? Ya Bu Miko, suaranya. Selamat sore Bu Niken, nama saya Miko, saya pembuat Ekoprint. Wah, keren tuh sepatu. Ya, saya hanya membuat di kain. Oke. Tapi semakin banyak Ekoprint di Indonesia dari Aceh sampai Papua, jadi saya kolaborasi dengan teman yang ahli membuat sepatu. Dia sudah udah keluar. Ya. Terus saya coba padu padan dengan Ekoprint kulit. Jadilah seperti
Bagus, Bu. Jadi maksud pertanyaan saya ke Ibu, kira-kira sepatu seperti ini bisa masuk ke negara mana? Karena EcoPrint itu kan lebih ke eco-friendly, gitu. Jadi kita tidak memakai pewarna sintetik. Jadi ini semua hasil cetakannya itu dari bunga dan daun. Oke. Iya, bagus, Bu. Bagus. Bagus banget, Bu. Kalau menjawab pertanyaan Ibu, bisa masuk ke negara mana? Ya. Wih, banyak ya. Banyak, Bu. Bagus begitu. Itu gayanya gaya koboi itu sepatunya yang terakhir tuh. Jadi iya, jadi negara tujuan ekspornya Ibu untuk produk-produk ini banyak, Bu. Untuk kapasitas yang masih kecil, saya tahu ada cara supaya Ibu bisa berekspor asal Ibu udah punya kualitas dan punya mempertahankan kualitas dan Ibu mau ekspor dengan cara digital ya. Digital marketing jalan ya Bu ya. Itu ada caranya bisa Ibu masuk dalam pasaran internasional dengan produk Ibu. Salah satunya dengan tadi yang saya bilang bisa ekspor dari rumah. Cuman itu saya nggak cukup waktu nih untuk menjelaskan saat ini. Nanti kita kontak-kontakkan aja ya, Bu Miko ya. Siap, Bu. Ya. Saya juga mempunyai ciri khas Ibu memakai daun gedi. Wow, bagus. Ini keren banget Mbak Niken. Saya punya kain EcoPrint beberapa, rasanya nggak tahan dulu dengan kain EcoPrint. Ya, terima kasih banyak Bu Miko. Makasih Bu, nanti saya chat Ibu. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mbak Niken, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Aduh, bagus banget ini sepatunya nih ya. Iya nih, keren nih. Iya, izin Ibu, ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Yes. Dari Utari, dari Mbak Oke. Utari. Nah, untuk pertanyaannya, sebentar, saya scroll dulu. Seberapa besar dampak masa pandemi ini pada bidang usaha ekspor Ibu dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Terima kasih. Oke, dampak pandemi terhadap usaha pasti ada. Setiap usaha kena, karena pandemi berada di seluruh dunia berhubungan dengan ekonomi. Tetapi selalu ada solusinya. Seperti tadi materi yang sudah saya berikan, ada beberapa shifting produk, shifting market yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Dan pembuktiannya sudah jelas, karena nilai ekspor Indonesia tahun 2020 justru naik. Itu artinya ekspornya naik. Pandemi loh, ekspornya naik. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan masa pandemi. Nggak usah khawatir, banyak hal yang bisa dilakukan. Unduh aja materi saya yang tadi, kalau masih ada yang nggak ngerti, ntar chatting saya, ntar saya jelasin lagi. Karena jawabannya udah ada yang tadi, mungkin terlambat kali si ibunya. Makasih Ibu Nika. Baik, ada satu lagi nih Bu, ternyata di kolom chat banyak. Ya. Izin bertanya Bu Regina, saat ini Ya. banyak sekali produk UKM luar negeri masuk ke Indonesia melalui platform online shop. Sementara dalam negeri, pelaku UKM banyak yang mengeluh sulit untuk masuk pasar negara lain. Apa sebetulnya persoalannya Bu? Apakah karena standar kesehatan dan keselamatan produk di Indonesia lebih mudah dipenuhi daripada di negara lain? Atau seperti apa? Ya, ini pertanyaan emang menjadi apa ya? Sebenarnya menjadi gelitikan di dalam hati saya udah lama. Karena marketplace orang belanja di Indonesia dengan marketplace yang barang-barangnya dari asing itu banyak sekali. Tapi saya mendengar Kementerian Koperasi sudah merespons protes-protes ini dan sudah menutup beberapa saluran produk asing melalui satu atau dua marketplace. Tapi saya yakin yang namanya bisnis itu selalu berusaha mencari jalan. Jadi yang bisa dilakukan adalah kita harus memperbaiki produk kita sehingga konsumen di dalam negeri memilih belanja dari kita. Ya. Apakah karena standar kesehatan dan keselamatan produk di Indonesia lebih mudah dipenuhi daripada negara lain? Salah satunya iya.
Karena konsumen Indonesia itu mungkin kalau kita beli, contoh ya, kalau kita beli produk untuk bayi di luar negeri, supaya kita bisa mengekspor produk bayi di luar negeri, sertifikasinya luar biasa besarnya. Banyak sekali sertifikasi dan mahal untuk menyelesaikan itu semua. Baru bisa dibilang bahwa kita bisa mengekspor produk-produk untuk bayi. Contohnya, keranjang bayi, pakaian bayi, mainan anak, dan lain sebagainya. Tapi untuk produk yang sama dijual di Indonesia, standarisasinya masih lebih murah, lebih rendah. Kita memang punya SNI dan lain-lain, tapi kelihatannya masih lebih mudah dicapai ya oleh teman-teman yang ada di Indonesia tuh pasarnya masih lebih empuk. Iya, betul. Lalu misalnya, tapi sudah banyak kok proteksi-proteksi yang dilakukan oleh pemerintah supaya barang-barang yang impor itu tidak seperti sebelumnya lagi. Itu kira-kira. Ini sih memang keprihatinan kita semua ya. Mudah-mudahan produk Indonesia makin lama makin baik sehingga bisa dibeli oleh konsumen kita sendiri. Itu Bu Niken. Ya, terima kasih Bu Regina dan Bu Tatiana atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau memang tidak ada, kita juga memang sudah mendekati akhir dari coaching klinik kita kali ini. Kalau boleh sekarang saya mau simpulkan. Jadi untuk yang pertama terkait dengan kesiapan pelaku ekspor UKM Indonesia, itu bagaimana mengambil peluang di saat pandemi ini di mana nilai ekspor malah meningkat. Kemudian pentingnya mendapatkan data yang legit, kemudian memperhatikan kesiapan dari para pelaku usaha ekspor, mulai dari kapasitas produksi, pasar, ketersediaan resource, alat, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pentingnya menjaga mutu dan juga manajemen produksi dari barang-barang dari para pelaku UKM ini. Kemudian untuk produk berorientasi ekspor di masa pandemi, nah ini pentingnya strategi market shifting dari offline ke online, tradisional ke digital, dan juga strategi marketing ke luar negeri. Lalu kita lupa penyesuaian produk yang disesuaikan dengan new normal design, harga, packaging produk, dan lain sebagainya. Dan kita juga sudah mulai harus shifting dari ekspor bahan mentah ke bahan setengah jadi ataupun sudah barang jadi yang sudah diolah ya Bu ya. Demikian mungkin kesimpulan dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bu Regina sebelum saya tutup? Udah lengkap banget Bu Niken. Terima kasih banyak. Baik, seru sekali diskusi kita dari siang sampai sore hari ini ya, Bu ya. Banyak pertanyaan yang menarik. Oke, untuk itu kita sudah tiba di ujung acara kita pada sore hari ini. Demikian kegiatan coaching klinik peningkatan UKM ekspor dalam rangkaian Pekan INSW 2021. Terima kasih atas partisipasi aktif dari para peserta. Semoga pemaparan dari narasumber kita ini dapat semakin mempermudah niat Bapak atau Ibu dalam mengembangkan UKM-nya. Dan terkhusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada narasumber Ibu Regina Kindangan yang sudah bersedia meluangkan waktunya di acara coaching klinik kita. Saya tahu Ibu sibuk sekali ya, tapi salut Ibu mau menyempatkan datang di acara kita, berbagi ilmunya. Baik, saya akhiri kegiatan coaching klinik hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu dan Bapak yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini memberi manfaat buat Ibu dan Bapak ya. Disimpan semua catatannya dan nanti dibuka-buka lagi di saat dibutuhkan. Oke? Thank you, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan materi, Ibu Regina dan juga mungkin materi yang lain, saya akan share kembali linknya. Bapak Ibu bisa download di link tersebut. Baik. Baik, Bapak Ibu boleh untuk meninggalkan room kalau memang ataupun langsung leave Zoom karena memang sudah tidak ada penutupan lagi. Baik, kalau begitu saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.